Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa alhamdulillah alladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi sahbihi man tabi'ahum ila yaumil qiyamah wa radallahu an sadatina Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa an sahabati ajma'in wa tabi'in tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak henti-hentinya kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT atas segala limpah karunia nikmatnya, sehingga hari ini kita berada di hari minggu terakhir bulan Sya'ban. Hari minggu terakhir bulan Sya'ban, masih ada 1 hari lagi, dan kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas nikmat karunia yang diberikan kepada kita, terutama iman Islam kita dan umur panjang kita. Mudah-mudahan senantiasa dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan senantiasa dimudahkan segala urusan, diberikan kemudahan dalam menuntut kehidupan ini, serta diberikan keselamatan dan kebahagiaan dunia dan akhirat kita. Amin ya rabbal alamin. Ketika Allah SWT berikan nikmat panjang umur tambah usia ini, itu artinya Allah Ta'ala berikan kesempatan kepada kita yang kita jadikan sebagai modal besar kita untuk menambah bekal amal saleh kita. Dan amal saleh inilah yang menjadikan ukuran berkahnya usia seseorang. Dan usia panjang inilah yang menjadikan peluang utama seseorang untuk bertambah dan menambahkan bekal dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena usia umat Nabi Muhammad SAW ini sangat singkat dibandingkan dengan usia umat-umat yang terdahulu, sehingga kesempatan untuk bisa beramal saleh itu sangat terbatas. Dalam kitab Al-Muwatta karangan Imam Malik ada dikisahkan tentang Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika diperlihatkan umat-umat yang terdahulu yang umurnya ratusan tahun. Ada yang dikaruniakan 300 tahun, 500 tahun, 700 tahun, ada yang 950 tahun. Dan kekuatan fisik yang luar biasa sehingga bisa bertahan sampai sekian ratus tahun itu, serta komitmen, perjuangan, usaha, iltizam mereka tidak dipertanyakan lagi. Maka perbandingan itu amat sangat jauh. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam faka'annahu taqasara, seolah-olah Nabi SAW merasa pesimis dengan keadaan umat ini dibanding dengan umat-umat yang terdahulu. Karena umur yang panjang, kekuatan fisik yang luar biasa, semangat ibadah, komitmen iltizam dan istiqomahnya jauh. Lalu kemudian fa'atahu Allahu lailatal qadri khairan min alfi syahrin. Lalu kemudian Allah Ta'ala karuniakan nikmat yang seperti Lailatul Qadar dan nikmat-nikmat yang lain yang kemudian menjadikan umat ini unggul di atas umat-umat sebelumnya. Nah, dalam pembahasan sebelumnya Allah SWT karuniakan kepada kita waktu-waktu yang utama. Allah SWT karuniakan kepada kita hari-hari yang utama. Allah SWT karuniakan kepada kita bulan-bulan yang utama.
Dan memang puncak kemuliaan umat ini ketika berada di bulan Ramadan, yaitu Allah Ta'ala muliakan kita dengan satu malam yang lebih utama dari 1000 bulan itu. Oleh karena itu, ketika kita diberikan umur panjang sampai berada di bulan Sya'ban ini, maka Nabi SAW selalu mengajarkan kepada kita doa untuk memohon keberkahan selama berada di bulan Sya'ban ini, lalu kemudian memohon untuk dipanjangkan, disampaikan usia kita memasuki bulan Ramadan itu. Ini menunjukkan betapa Nabi SAW sangat mengharapkan dan mendoakan kepada umat ini supaya dikaruniakan keberkahan-keberkahan itu dan dipertemukan dengan waktu-waktu yang utama itu untuk bisa beramal secara maksimal. Oleh karena itu, tentang masalah umur ini, Al-Quran juga menggambarkan kepada kita tentang betapa berharganya tambah umur seseorang itu, walau dalam hitungan jam, walau dalam hitungan hari, apalagi minggu, bulan, dan tahun, itu sangat-sangat bermanfaat. Dalam surah Fatir ayat 37, Allah Ta'ala berfirman, awalam nu'ammirkum ma yatadzakkaru fihi man tadzakkar. Tidakkah kami sudah memberikan umur yang panjang kepada kalian, yang cukup menjadi peringatan dan bahan pikiran kepada orang-orang yang mau berfikir. Jadi umur panjang ini adalah untuk kita merenung, berfikir, memahami bahwa kesempatan yang Allah SWT berikan kepada kita, apalagi umat akhir zaman ini, dengan keutamaan-keutamaan yang ada pada kita, maka ambillah kesempatan itu, pergunakanlah kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Oleh karena itu, baginda Nabi SAW ketika ditanya tentang orang yang terbaik, orang yang paling baik, maka Nabi SAW menjawab, man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Orang yang panjang umurnya, diberi kesempatan umur yang panjang, lalu baik amal perbuatannya. Dan ketika ditanya, fa ayyun nasi syarrun, manusia yang manakah yang paling jahat, paling jelek? Maka Nabi SAW menjawab, man tala umruhu wa sa'a amaluhu. Orang yang panjang umurnya, buruk perangainya. Nah, umur panjang ini menjadi penentu baik buruknya seseorang. Lalu kemudian Nabi SAW dalam satu pertemuan bersabda, memberikan kepada kita tentang orang yang utama, yaitu khiyarukum atwalukum a'mara wa ahsanukum a'mala. Orang yang sebaik-baik di antara kalian adalah yang panjang umurnya dan baik perbuatannya. Oleh karena itu, ketika seseorang itu ditakdirkan menjadi orang beriman, menjadi orang Islam, maka Nabi SAW memberikan jaminan, wa innahu la yazidul mu'min umruhu illa khairan. Dan sesungguhnya yang menambahkan, yang menjadikan bertambahnya umur seorang mukmin itu tidak ada lain adalah kebaikan-kebaikan belaka. Karena orang mukmin itu sudah pasti akan beramal, dan amalnya itulah yang menjadikan bertambah-tambahnya kebaikan-kebaikan itu. Maka baginda Nabi SAW mengajarkan kepada kita doa-doa, di antaranya adalah waj'alil hayata ziyadatan li fi kulli khair. Ya Allah, jadikanlah kehidupan ini bagi kami bertambahnya setiap kebaikan-kebaikan dalam hidup kami ini. Jadi ini merupakan satu pengharapan dan doa kita, sehingga tertanam dalam pikiran kita, setiap orang beriman tidak berlalu waktu, melainkan di situ pasti ada bekal tambahan amal saleh. Salatnya, zikirnya,
tilawahnya, doa-doanya, dan kesempatan untuk beramal saleh yang lainnya. Ada satu kisah yang menarik yang diceritakan oleh sahabat Talhah bin Ubaidillah, salah seorang sahabat yang dijamin masuk surga. Dia menceritakan bahwa ada 2 orang dari perkampungan Bali. Bali, bukan Bali NTB, tapi Bali sebelah utara Madinah, satu perkampungan. 2 orang tokoh masyarakat datang kepada Nabi SAW. Nah, dia dari suku Bani Quda'ah, datang kepada Nabi SAW. Kedua-duanya menyatakan masuk Islam. Lalu kemudian diceritakan dalam hadis itu, fakana ahaduhuma asyadda ijtihadan minal akhar. Salah satu dari keduanya itu sangat bersemangat, penuh dengan usaha ijtihad, dan suatu ketika ghaza al-mujtahidu minhuma fastusyhida, ikut bersama Nabi SAW dalam satu peperangan. Lalu kemudian yang pertama ini, orang yang lebih gigih, yang lebih giat berusaha ini, meninggal pada tahun saat ikut berperang bersama Nabi SAW itu, sehingga dia mendapat anugerah mati syahid. Summa makasal akhar ba'dahu sanah summa tuwfiya. Lalu yang satu lagi masih hidup, dikaruniakan hidup setahun kemudian. Lalu kemudian meninggal biasa saja. Ya, meninggal di atas kasur gitulah, bukan mati syahid. Qala Talhah, lalu kemudian sahabat Talhah meneruskan ceritanya, fara'aitu fil manami, saya melihat dalam mimpi. Ketika itu saya berada di depan pintu surga. Manusia berkerumun di depan pintu surga, dan saya bertemu dengan 2 orang sahabat saya dari perkampungan Bali itu. Lalu fa kharaja kharijun minal jannati fa adina lilladzi tuwfiya al-akhir minhuma. Tiba-tiba saya perhatikan ada seseorang keluar dari dalam surga membawa daftar, memanggil, mengajak masuk orang yang mati terakhir tadi itu, yang masih bisa kesempatan satu tahun berikutnya itu. Lalu kemudian diajak masuk ke dalam, kemudian keluar kembali, summa kharaja, yakni orang-orang dari dalam surga itu keluar kembali dengan bawa daftar. Fa'adina lilladzi istuhida summa raja'a ilayya. Kemudian baru dipanggil sahabat yang kedua yang meninggal terlebih dahulu, yang ikut berperang mati syahid tadi. Kemudian orang itu keluar kembali dan mengatakan kepada saya, faqala irji' fa innaka lam ya'ni laka ba'd. Kamu balik dulu, karena belum datang waktumu untuk masuk, begitu. Fa asbaha Talha yuhaddisu bihin nas. Kemudian sahabat Talha terbangun, dan pagi hari itu dia bercerita kepada sahabat-sahabat tentang mimpinya. Karena sahabat Talha merasa mimpi itu betul-betul nyata, betul-betul hidup dalam perasaannya. Fa'ajibu lidzalika, lalu para sahabat merasa kagum dengan kisah itu, dan menjadi hebohlah kisah itu, karena bagaimana mungkin orang yang meninggal bukan dalam keadaan mati syahid bisa masuk surga terlebih dahulu, sehingga sampailah kisah itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu orang-orang pun bertanya kepada Nabi SAW tentang kekaguman 2 orang sahabat yang meninggal ini. Lalu kemudian Nabi SAW bertanya, min ayyi dzalika ta'jabun? Hal yang mana yang kamu herankan? Begitulah. Faqalu ya Rasulullah, hadza kana ashadur rajulain ijtihadan sumastufida wa dakhala hadzal akhir al-jannah qablahu. Ya Rasulullah, orang yang pertama itu meninggal dalam keadaan mati syahid. Lalu orang yang kedua meninggal yang bukan dalam keadaan mati syahid masuk surga terlebih dahulu. Faqala Rasulullah SAW,
Lalu kemudian Nabi SAW menjawab, "Alaisa qad makasa hadza ba'dahu sanah?" Tidakkah orang yang kedua ini ada berkesempatan umur panjang 1 tahun setelahnya? Qalu bala. Lalu orang-orang menjawab, iya, sudah barang tentu. Qala, lalu Nabi SAW menjawab lagi, wa adraka ramadana fasamahu wa shalla kadza wa kadza min sajdatin fis sanah. Lalu kemudian orang yang kedua ini berkesempatan bertemu dengan Ramadan, dan dia berpuasa di bulan Ramadan itu, dan dia melakukan salat sekian-sekian dan sujud sekian-sekian dalam 1 tahun itu. Lalu kemudian orang-orang menjawab, qalu bala ya Rasulullah, sudah barang tentu ya Rasulullah. Faqala, lalu Nabi SAW menyampaikan, fama bainahuma ab'adu mimma bainas sama'i wal ard. Ketahuilah bahwa keduanya itu jaraknya lebih jauh daripada langit dan bumi. Jadi ini menggambarkan kepada kita betapa bulan Ramadan ini bulan yang sangat istimewa. Bulan yang menjadikan bedanya antara satu dengan yang lain. Ketika orang itu berkesempatan, diberikan peluang, diberikan umur panjang untuk bisa sampai di bulan Ramadan, lalu kemudian di bulan Ramadan itu dia beramal. Nah, amalnya itulah yang membedakan antara satu dengan yang lain. Nah, bedanya dengan umat-umat yang terdahulu itu dengan umurnya yang ratusan tahun, panjang sekali, kekuatan fisik yang luar biasa, sehingga komitmennya, kesungguhannya tidak perlu dipertanyakan lagi. Tetapi mereka tidak mempunyai waktu-waktu yang utama seperti Ramadan itu, tidak mempunyai waktu-waktu utama seperti zuhur, asar, maghrib, isya, subuh itu, tidak mempunyai waktu yang istimewa pada hari Jumat itu, tidak mempunyai waktu-waktu istimewa di hari Arafah, di bulan-bulan haram, Rajab, Muharram, Dzulqa'dah, Dzulhijjah. Nah, di antara mereka tahu memang ada waktu-waktu yang utama itu. Jadi umat-umat yang terdahulu ketika mereka merujuk pada kitabnya tahu bahwa ada waktu-waktu yang utama itu, tetapi tidak tahu bagaimana mempergunakannya, karena itu bukan untuk mereka. Nah, itu yang pernah ditanyakan oleh seorang sahabat namanya sahabat Abdullah bin Salam. Mungkin pernah kita ceritakan. Ketika Nabi SAW berhijrah ke Madinah, maka dialah orang yang di antara orang Yahudi yang paling sibuk untuk mengamati Nabi SAW. Siapa orang yang disebut sebagai Nabi ini? Nah, sebagai apa yang diterangkan dalam kitab Taurat mereka ada itu, gitu, penjelasan ini mana orangnya itu. Dia ingin memastikan, membuktikan apa perkataan yang pertama kali dia dengar saat tiba di Madinah itu. Nah, itulah yang kemudian Nabi SAW begitu sampai dia pun manjat pohon, dia pun berusaha untuk merangsek kumpulan orang-orang di situ, padahal dia bukan orang Islam gitu. Lalu kemudian dia pertama kali mendengar ucapan saat Nabi SAW sampai di Madinah. Saat duduk, Nabi SAW berucap, ya ayuhan nas, wahai sekalian manusia, afsus salam, sebarkanlah salam, wa at'imut ta'am, dan salinglah kalian memberi makan, wasilul arham, dan salinglah kalian menyambung silaturahim, wasallu bil laili wan nasu niyam, salatlah kalian, bangunlah kalian di waktu malam ketika saat orang-orang sedang pulas tidur, niscaya kalian akan masuk surga dengan selamat. Tadkhulul jannata bisalam. Nah, perkataan itulah kemudian menghadirkan keyakinan dalam diri orang Yahudi ini, yakni sahabat Abdullah bin Salam, yang kemudian dia berusaha untuk mendekat kepada Nabi SAW. Dia cari waktu yang pas untuk menanyakan satu keterangan yang ada dalam kitabnya itu. Lalu kemudian dia bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, wahai Nabi Allah, di dalam kitab kami itu ada satu keterangan tentang hari Jumat.
Nah, kalau orang Yahudi menyebutkan Good Fridays atau istilah mereka Thanks God for It Fridays, nah gitu. Ada mungkin pernah mendengar bacaan itu. Kalau nggak salah beberapa hari yang lalu ada libur Jumat Agung ya kan, Good Fridays istilah mereka. Lalu dia mengatakan pada hari itu ada waktu-waktu yang mustajabah, sangat terkabul doa. Artinya ketika seseorang itu berdoa menepati waktu itu, sangat besar peluang akan dikabulkan, pasti akan dikabulkan, begitulah. Nabi SAW memberitahu, iya betul. Tapi waktu itu, penjelasan dalam kitab kami adalah waktu yang bukan untuk sholat. Bagaimana kita bisa berdoa, bagaimana kita bisa mendekat kepada Allah Taala. Nah, kemudian Nabi SAW menjelaskan bahwa ketahuilah bahwa pada hari itu waktunya adalah asar, setelah asar. Nah, seseorang ketika habis salat asar kemudian dia duduk berzikir, berdoa, sepanjang mana dia bisa duduk itu dia dalam keadaan salat yang tidak putus-putusnya. Nah, barulah dia faham, oh begitu caranya. Seketika itu juga dia berubah dan menyatakan keislamannya di hadapan Nabi SAW. Jadi mereka tahu ada, tapi tidak tahu kapan pas waktunya, bagaimana caranya, karena mereka hanya cerita-cerita saja. Tetapi dalam agama ini ada dalilnya, ada petunjuk aturannya, detil lengkap. Itu yang menjadi kekaguman orang-orang kalau serius mencari petunjuk ya, lalu kemudian pasti akan masuk Islam karena itu. Nah, begitu juga dengan ada di zaman kisah Sayyidina Umar. Ada seseorang datang kepada Sayyidina Umar, lalu kemudian dia tahu gitu. Dia tahu, ya Amirul Mukminin, kata orang itu, orang Yahudi. Wahai khalifah. Ketika itu berarti Sayyidina Umar sedang menjadi khalifah. Ayatun taqra'unaha fi kitabikum. Ada satu ayat yang selalu kalian baca dalam kitabmu. Kalaulah itu turun kepada kami bangsa Yahudi dan kami tahu hari apa turunnya, di mana tempat turunnya, kejadian apa turunnya, lattakhadnahu aidan, niscaya kami jadikan hari besar, hari raya, hari yang diperingati setiap tahunnya, dan akan sambutan yang lebih meriah lagi. Kalau ayu ayatin, Sayyidina Umar bertanya, ayat yang mana? Dia baca ayat itu. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Dalam surah Al-Maidah ayat 3. Jadi mereka tahu ada agama yang akan menyempurnakan, ada nabi yang akan datang akhir zaman. Tapi mereka tidak tahu kapan waktunya, siapa orangnya. Cuma mereka hanya ada kisah-kisahnya saja. Nah, itulah yang kalau kita dengar ada ex biarawati Irene Andono ya, atau pernah kita kisahkan tentang Anne-Marie Schimmel, orang Jerman, yang mereka menyatakan, saya belajar agama Yahudi, saya belajar agama Nasrani, saya belajar juga agama Hindu. Tapi semuanya itu hanya cerita-cerita saja, hanya dongeng-dongeng saja. Tapi begitu saya mempelajari Islam, saya tahu ada bukti-buktinya, ada dalil-dalilnya, ada kejadian-kejadiannya, yang itu bukan lagi rekayasa, itu bukan lagi dongeng belaka, tapi itu adalah real, nyata kejadian. Maka ketika Sayyidina Umar mendapatkan ayat itu, Sayyidina Umar bersabda, Inni la'alamul yawmal ladzi nazalat fihi. Saya benar-benar mengetahui hari kapan turunnya ayat itu, wal makan alladzi nazalat fihi, dan tempat kejadian ayat itu turun, dan peristiwa apa saat turunnya ayat tersebut. Nazalat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bi Arafah yaumil Jum'ah. Ayat itu turun pada Rasulullah SAW di hari Arafah, yakni bulan Dzulhijjah berarti ya, pada hari Jumat. Wa nahnu waqifuna ma'ahu bi Arafah. Ketika itu kami sedang melakukan wukuf bersama Rasulullah SAW di Arafah. Jadi nyata memang kejadian ayat itu turun.
bahwa ada penjelasan seperti itu. Nah, itulah yang kemudian ketika orang-orang itu membaca atau terbaca atau mempelajari, mencari tahu tentang kejadian-kejadian dalam Islam ini, memang suatu yang mengagumkan. Tidak ada satu kejadian, satu ketetapan hukum, melainkan pasti ada dalilnya, ada penjelasannya, ada buktinya gitu. Nah, yang menjadikan istimewanya lagi adalah umat ini diberikan kesempatan, diberikan keistimewaan, diberikan keutamaan oleh Allah Ta'ala yang tidak ada pada umat-umat yang lain. Diberikan waktu-waktu yang terbaiknya, diberikan hari-hari yang terbaiknya, diberikan bulan yang terbaiknya, diberikan syariat Islam yang terbaiknya, diberikan akhlak yang terbaiknya, diberikan kiblat yang terbaiknya, diberikan tempat untuk beribadah yang terbaiknya. Jadi ini kita harus hadirkan dan kita fahami, sehingga kita akan merasakan Masya Allah, beruntung kita dan bertuah kita, karena itu hanya diberikan kepada kita yang tidak diberikan kepada umat-umat yang terdahulu. Kalaulah itu kita tidak mempunyai kelebihan-kelebihan seperti itu, kita jauh berbeda dengan umat-umat yang terdahulu. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "A'maru ummati ma baina sittina ila sab'ina wa aqalluhum man yujawwizu atau yajuzu dzalika." Umur-umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang bisa melewati batas itu. Sementara umat-umat yang terdahulu, jangan ditanya. Bahkan di antara para malaikat itu ada yang kagum dengan ibadahnya umat-umat yang terdahulu. Ada yang 500 tahun. Kalau ada orang sekarang yang bisa hidup sampai 500 tahun, kebayang gimana fisiknya itu? Pasti sudah tua renta gitu, jalannya pun nggak bisa lurus gitu kan? Iya, sudah mungkin goyang gitu kali ya. Tapi umat yang terdahulu, selalunya sebutannya itu Bani Israel gitu ya, yang kuat sekali ibadahnya itu. Orang-orang Bani Israel ini diberikan fisik yang sangat kuat, pikiran yang sangat cerdas. Mereka handsome, gagah-gagah gitu ya. Yang kita kalau bersanding dengan mereka nggak ada apa-apanya. Sampai ibadah 500 tahun, tidak pernah melakukan dosa, tidak pernah melakukan maksiat. Nah, kita sudahlah umur pendek, selalu sering lupa, lalai gitu kan, lemah. Nah, tapi karena Allah Ta'ala berikan keutamaan kepada kita, maka tetap kita lebih unggul dari mereka-mereka itu. Karena hari-hari yang utama, waktu-waktu yang utama, ibadah-ibadah yang utama, tempat-tempat yang utama tadi. Nah, itu kalau kita tidak gunakan, ya kita tidak mendapat keutamaan itu. Kita akan jauh ketinggalan dengan umat-umat yang terdahulu. Sehingga Nabi SAW meyakinkan kepada kita semuanya bahwa nahnul akhirunal awwaluna yaumal qiyamah wa nahnu awwalu man yadkhulul jannah baida annahum utul kitab min qablina wa utinahu min ba'dihim. Kita ini, kata Nabi SAW, orang yang terakhir sekali diutuskan di atas muka bumi ini. Tetapi nanti pada hari kiamat, orang yang pertama kali dipanggil, yang pertama kali masuk surga, yang paling banyak masuk surganya di antara semua penduduk surga itu umatnya Nabi Muhammad SAW semuanya. Sementara mereka itu sudahlah diberikan kitab ya, sebelum kita, dan kita diberikan kitab setelah mereka, tetapi mereka berselisih, tetapi mereka selalu mempertikaikan, sehingga kita diberikan petunjuk pada Allah Ta'ala terhadap apa yang mereka perselisihkan itu berupa kebenaran-kebenaran, dan kita mendapatkan keutamaan. Nah, dan pada hari Jumat kita ditunjukkan hari yang menjadi utamanya,
hari besarnya. Sementara orang-orang Yahudi diberikan hari Sabtunya, dan orang-orang Nasrani diberikan hari Minggu berikutnya, hari Ahadnya. Jadi itu salah satu di antara yang menjadikan keutamaan umat ini, ketika umat ini tidak berselisih. Kalau umat ini bersatu, kalau umat ini mengutamakan, mementingkan kebersamaan, itu yang akan mendatangkan keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan bagi umat ini. Tapi kalau umat ini sudah berselisih, nah itu yang paling diharapkan oleh orang-orang lain, supaya umat ini selalu berselisih. Nah itu yang akan mendatangkan kelemahan-kelemahan itu. Tapi apapun cerita, Allah tetap satukan kita. Allah tetap jadikan akan ada orang yang mengajak kepada persatuan-persatuan itu. Dan itu yang tetap menjadikan utamanya umat ini. Oleh karena itu selalu ada orang yang berusaha untuk menjadikan berselisihnya, menjadikan bermusuhnya, mengadu domba. Tapi akan tetap ada orang yang mengajak untuk bersatu itu, dan Allah tetap unggulkan itu. Karena memang Allah Ta'ala memberikan keutamaan, keistimewaan itu pada umat ini, pada kita semuanya. Oleh karena itu tentang karunia-karunia nikmat yang besar dan yang puncaknya itu adalah di bulan suci Ramadan ini, selalu kita diajak oleh baginda Nabi SAW. Jadi setiap kali memasuki bulan Ramadan itu Nabi SAW selalu bersabda, selalu berkhutbah, sungguh telah datang kepada kalian bulan yang penuh berkah. Itu selalu ucapan seperti itu. Qad ja'akum syahrun mubarakun. Allah memberikan kewajiban kepada kita berupa puasa, karena begitu mulianya hari itu. Tidak ada hari yang mulia di dunia ini melainkan Allah pasti wajibkan sesuatu kewajiban. Waktu yang sangat utama zuhur ada salatnya, waktu yang utama asar ada salatnya, waktu yang sangat utama maghrib ada salatnya, waktu yang utama subuh ada salatnya, waktu yang utama sepertiga akhir malam ada salatnya. Nah ini di bulan Ramadan lebih lagi diberikan kewajiban puasa. Nanti ketika hari Arafah, saat Allah Ta'ala turun ke bumi, langit bumi, lalu kemudian memberikan maaf, keampunannya kepada seluruh manusia yang berdoa kepada Allah Ta'ala, ada perintah puasa sunat. Walaupun puasa sunat, tapi pahalanya lebih besar daripada puasa wajib, yaitu 2 tahun diampuni dosa-dosa itu. Nah di bulan Ramadan Allah Ta'ala tegaskan, memberikan kepada kita satu hari, satu malam yang sangat mulia, sangat utama dalam surah Al-Qadar itu, inna anzalnahu fi lailatul qadar. Satu malam itu lebih utama dari 1000 bulan. Bagaimana tidak mulianya umat ini? Artinya itu tidak terbilang lagi berapa banyaknya kebaikan, balasan lipatan kali pahala. Ya, kalau orang menghitungnya 1000 bulan itu sama dengan 80 tahun atau berapalah begitu, bukan masalah itunya, tapi betapa banyaknya Allah Ta'ala berikan itu. Makanya Nabi SAW mengajarkan kepada kita cara beribadah yang sungguh-sungguh saat datang waktu-waktu yang utama itu, bahkan sampai iktikaf di masjid. Nah itulah yang kita ikuti, itulah yang kita teladani dari baginda Nabi SAW. Dan seseorang itu tidak akan bisa menghadirkan keagungan bulan ini melainkan dia punya pengetahuan tentang hal itu, mereka punya ilmu tentang hal itu, dan tidak bisa merasakan nikmat ibadah itu melainkan yang pengalaman melaksanakan ibadah itu. Jadi gambarannya, orang yang sudah punya pengalaman pernah iktikaf di 10 hari terakhir bulan Ramadan itu pasti merasakan nikmatnya dan pasti akan ingin kembali melakukan itu. Kayaknya belum ada orang yang kapok, nggak mau lagi iktikaf, berat sampai nggak bisa bangun-bangun lagi begitu. Nah, sama dengan orang yang pernah pergi umrah, pernah pergi haji.
pasti suatu ketika akan hadir dalam dirinya ingin mengulangi lagi, ingin berangkat lagi, dan dia akan berusaha semaksimal mungkin gitu. Jadi nikmat itu real, nyata, hadir dalam diri kita, dan perlu kita hadirkan itu. Oleh karena itu, dalam menyambut Ramadan yang sangat istimewa, sangat mulia ini, kita perlu melakukan persiapan. Persiapan yang sudah pasti adalah persiapan ilmu ini. Kita pelajari bagaimana keutamaan-keutamaannya. Orang kalau sudah tahu tentang keutamaannya, menjalaninya itu ringan, nikmat. Tapi kalau tidak tahu tentang keutamaan itu, ketika sudah mendengar bahwa Ramadan akan tiba, kita akan puasa. Hah? Sudah puasa lagi? Matilah, gitu kan. Ada pernah dengar cerita Upin Ipin itu? Pin, besok puasa ya. Puasa itu apa, Nek? Itu apa opah, nenek itu opah. Puasa itu tak boleh makan, tak boleh minum dari subuh sampai maghrib. Matilah, gitu kan. Gambaran orang yang tidak puas, tidak siap begitu. Siapa saja, nggak mesti harus Upin Ipin yang kecil, orang besar pun akan begitu juga. Letol gitu sepanjang hari itu jadi gini aja, nggak semangat. Tapi kalau dia tahu keutamaan itu, semakin dia banyak melakukan kebaikan-kebaikan, apapun, seberat apapun. Itu pentingnya menghadirkan ilmu itu. Pentingnya kita juga mencoba berpengalaman sehingga merasakan nikmat itu. Nah, kenapa ada orang yang berat pergi ke masjid, ada orang yang pergi ke masjid? Karena yang sudah pergi ke masjid itu merasakan nikmatnya gitu, nikmat. Orang melihat kita itu aneh gitu. Waktu masih gelap begini sudah berangkat tergesa-gesa pergi ke masjid, apa yang dicari orang itu gitu. Baik melingkar, peluk bantal begitu kan, berselimut, kan lebih enak kan? Nggak ada orang yang bilang nggak enak, pasti enak itu. Tapi ternyata lebih nikmat lagi kalau kita berangkat ke masjid. Dan yang sudah pernah merasakan pasti akan ingin lagi ke masjid itu. Kalau kita bisa menghadirkan nikmat itu. Jadi perlu persiapan ilmu, karena ilmu itulah yang menentukan, yang menjadikan orang itu bisa nikmat, bisa komitmen, bisa istiqomah, ilmu itu. Dan ilmu inilah yang menjadikan umat ini menjadi lebih mulia, lebih berharga dibanding umat-umat yang lain. Yang kedua, kita juga perlu persiapan fisik kita. Jadi yang masih ada lemah-lemah segera dipersiapkan. Masih ada sakit-sakit sebelum masuk Ramadan itu gimana caranya supaya bisa sehat? Apa contohnya ya? Ya, biasanya sakit gigi itu mengganggu di bulan Ramadan, maka yang punya masalah-masalah segera pergi ke dokter. Begitulah gambarannya itu. Yang lemah-lemah ini mungkin bisa dengan exercise, bisa dengan jogging. Kalau badminton itu sudah lebih itu, sudah lebih dari exercise, sudah lebih dari jogging gitu. Tapi untuk menjaga stamina, memang Islam selalu mengajarkan kepada kita supaya kita senantiasa fit, supaya kita senantiasa menjaga kekuatan itu. Dan Nabi SAW mengingatkan kepada kita, al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if. Orang mukmin yang kuat itu jauh lebih disukai oleh Allah Taala daripada orang mukmin yang lemah. Walaupun tetap ada kebaikan selama dia mukmin itu, tapi kalau orang itu kuat itu lebih disukai oleh Allah Taala. Dan kuat itu pasti di situ ada unsur kuat fisiknya, kuat mentalnya, kuat perjuangannya, kuat ilmunya. Nah, itu persiapan-persiapan itulah yang diperlukan. Yang ketiga, kita perlu ada perancangan. Perancangan apapun dalam hidup ini pasti perlu perancangan. Dan perancangan itu sangat menentukan perjalanan hidup seseorang. Kalau
motivator itu selalu bilang gitu ya kan, if you fail to plan means that you plan to fail. Jadi, hidup ini harus ada perancangan. Kalau kita gagal merancang, sama saja dengan kita merancang untuk gagal gitu. Untuk menjadi sukses itu perlu ada pelatihan-pelatihan, perlu ada perancangan-perancangan, perlu ada usaha-usaha. Tapi untuk menjadi gagal tidak perlu perancangan, tidak perlu ada pelatihan, tidak ada workshop 3 hari untuk menuju kegagalan, tidak ada. Pasti. Jadi untuk menuju keberhasilan itu perlu ada perancangan-perancangan. Itu perlu. Kita bulan ini, bulan Ramadan ini, berapa kali hatam Quran, berapa banyak zikir, istighfar, tasbih, tahlil, tahmid kita, berapa banyak kita akan melakukan kebaikan-kebaikan itu. Kemudian zakatnya dipersiapkan, infaknya dipersiapkan, semua itu ada perancangan. Kalau nggak merancang, lepas kita. Sementara waktu itu sangat singkat gitu. Persiapan-persiapan yang lain, persiapan finansial kita, persiapan hal-hal yang kita menjadikan nikmat lagi beribadah selama di bulan Ramadan ini. Karena tidak ada momen ibadah yang datang kepada kita melainkan pasti perlu modal, perlu kekuatan finansial. Dan tidak ada yang mendatangkan dalam ibadah itu melainkan kebaikan-kebaikan. Artinya ketika kita mengeluarkan itu mendatangkan kebaikan-kebaikan yang banyak. Seperti di bulan Ramadan ada kewajiban zakat fitrah paling tidak. Nah, zakat fitrah itulah yang akan menyempurnakan ibadah puasa kita. Jangan lupa. Kalau bisa bahkan zakat fitrah itu diutamakanlah begitu. Di reserve dulu untuk zakat fitrah terbaik saya begitu. Karena dalam ibadah itu selalu akan ada kelemahan-kelemahan kita. Makanya Nabi SAW memberitahu, seseorang itu setelah selesai sholat, yang dia dapat dari pahala itu ada yang cuma 10%, ada yang cuma 5%, ada yang cuma 2%, ada yang cuma 1%, ada yang cuma 0%. 100% itu bisa dikatakan mustahil. Apalagi kita ini orang lemah gitu kan. Begitu sholat tiba-tiba melamun, tiba-tiba tadi sudah rakaat keberapa gitu kan. Kadang-kadang dalam sholat berjamaah pun imam membaca ayat, tadi baca apa ya ayatnya ya gitu. Kalau udah begitu tuh udah berkurang banyak. Tapi Allah Ta'ala tidak peduli, akan disempurnakan juga pahalanya ketika setelah selesai sholat dia duduk sebentar baca istighfar, astagfirullah, 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 Allahumma anta salam minka salam wa ilaika salam hayyina rabbana salam. Itu saja yang diinginkan oleh Nabi SAW. Allah akan menyempurnakan pahala sholat kita 100%. Begitu juga dengan puasa. Banyak kekurangan-kekurangan kita dalam berpuasa itu. Ada Nabi SAW menceritakan ada orang berpuasa tidak dapat pahala puasanya kecuali lapar dan dahaga saja. Itu banyak kali di antara kita seperti itu. Tapi Allah Ta'ala tidak peduli. Allah akan sempurnakan juga 100% pahala puasa kita ketika kita tutupi dengan zakat fitrah itu. Begitu juga dengan haji, begitu juga dengan umroh, ada damnya, ada diikuti dengan sedekah-sedekahnya itu yang akan menyempurnakan pahala ibadah umroh dan haji kita. Semuanya ada, makanya perlu ada persiapan-persiapan itu. Dan tidak ada agama lain yang menjadikan mencari nafkah, mencari rezeki, mengumpulkan harta kekayaan yang itu dijadikan pahala selain Islam. Kalau dalam Kristen tidak ada perintah untuk itu. Apalagi dalam agama Hindu, agama Buddha. Kalau bisa kita itu diperintahkan untuk mengemis gitu, minta-minta. Nah, kalau biksu itu kan dulu gambarannya itu bawa gayung gitu, minta-minta kemana-mana. Itu hidup yang paling baik untuk mereka. Dalam Islam tidak boleh meminta-minta, itu haram. Kalau bisa kita bersedekah, berzakat, berinfak,
gitu. Dan itu semuanya menjadi kekuatan bagi umat ini. Dan yang terakhir, kita perlu mempersiapkan keluarga kita, mempersiapkan lingkungan kita, mempersiapkan bekal-bekal kita. Karena dalam Ramadan ini kalau kita sendirian nggak kuat kita. Tapi kalau kita bersama-sama mengajak, seperti kita mau merancang di masjid ini, nanti kita akan buat iktikaf, di masjid ini nanti kita buat kajian di masjid. Kalau sendirian berat, tapi kalau kita merancang bersama-sama, masya Allah, kebersamaan kita ini alhamdulillah sudah berapa tahun ini. Nah, tidak terasa kalau kita semangat begini gitu. Ada 10 tahun kali ya. Nah, kajian seperti ini nggak terasa oleh kita 10 tahun. Nah, 10 tahun itu lama itu. Kalau kita sendirian itu, wah nggak sanggup. Tapi kalau kita bersama-sama itu, melihat sana orang senyum, melihat sini orang senyum, melihat sini orang senang, kita pun jadi senang, kita pun jadi semangat gitu. Membangun seperti ini yang saya dulu ini di pojok, surau kecil, lembab gitu kan. Sekarang sudah mulai meluas begini. Saya yakin ini kontribusi banyak pihak. Nah, kalau bersama-sama itu nikmat, ringan. Walaupun ada yang saya tahu sebagian besar mendonasikan, tapi karena ada kebersamaan itu jadi ringan. Nah, begitu juga dalam ibadah ini. Ibadah ini sebenarnya berat, tapi karena bersama-sama jadi ringan. Dan orang Islam itu orang yang paling banyak kontribusinya, orang yang paling banyak mengeluarkan hartanya untuk kepentingan bersama. Kalau dihitung di kalangan orang-orang non-Muslim yang kaya raya banyak. Ada Bill Gates, ada George Soros, ada siapa lagi itu yang mengeluarkan sekian miliar dalam setahun untuk donasinya, tapi orang Islam nggak terbilang itu berapa keluarnya itu, belum yang wajibnya, apalagi yang sunatnya. Nah, itu nggak masuk dalam hitungan-hitungan orang-orang seperti itu. Intinya ketika kita dalam beribadah ini tidak boleh tidak, melainkan akan ada keluar infak itu. Maka kita persiapkan yang terbaiknya dari diri kita. Mudah-mudahan Allah Ta'ala memberikan kesempatan kepada kita, memberikan kekuatan kepada kita, memberikan peluang kepada kita untuk bisa melaksanakan ibadah-ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sebaik-baiknya, dan kita diterima ibadah-ibadah kita serta mendapatkan ridha Allah Ta'ala, mendapatkan rahmat ampunan dari Allah Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Ada pertanyaan, ada ulasan tambahan, dipersilakan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. MC-nya sudah kabur. Iya, silakan. Iya. Kalau misalkan kita merancang, kan sebelum pandemi saya traveling keluar kota. Iya. Untuk kerja. Nah, kalau misalkan di bulan puasa ini saya atur supaya tidak traveling. Padahal nanti efeknya performance kita itu sedikit turun. Nah, itu gimana pandangannya? Iya. Karena kita ingin mengutamakan puasa. Iya, betul. Nah, inilah yang menjadi perbedaan ya dalam syariat Islam dengan syariat-syariat yang lain. Kalau dalam syariat Islam itu kan kewajiban kita mencari nafkah untuk menghidupi keluarga, anak, istri, dan keluarga besar kita. Ternyata itu pun tetap dianggap sebagai ibadah. Oleh karena itu, dalam kaidah ibadah kita, ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh. Yang apa yang kita tidak bisa ambil semuanya, jangan ditinggalkan semuanya. Jadi paling tidak kita ikut. Maka di bulan Ramadan ketika kita ada tugas kerja yang terkait dengan nafkah kita, tetap kerja begitu. Tapi jangan lupakan puasa, jangan lupakan baca Quran, jangan lupakan iktikaf. Itu yang diinginkan oleh Islam itu begitu. Jadi berdiam diri di rumah, beribadah. Nah, tidak seperti itu. Tidak seperti itu.
Artinya kita barangkali tidak bisa melakukan itu semuanya, begitu kan? Tapi jangan ditinggalkan semuanya, gitu kaidahnya. Nah itu kalau sekiranya diniatkan bahwa itu adalah ibadah kita untuk mempersiapkan anak-anak, mempersiapkan keluarga istri kita semuanya di masa tua kita, itu menjadi ibadah, barangkali itu justru lebih besar lagi pahalanya. Lebih besar lagi pahalanya. Nah, kalau dibandingkan dengan para sahabat, para tabi'in yang dulu-dulu itu, yang mereka itu hanya fokus baca Quran sampai setiap harinya itu 2 kali hatam Quran. Siangnya hatam Quran, malamnya hatam Quran. Sehingga dalam 1 bulan itu 60 kali hatam Quran. Ya beda. Jadi kalau disebut ulama-ulama dahulu itu jangan ditanya, mereka itu sudah kaya raya gitu. Imam Ibnu Taimiyah, Imam Ibnul Qayyim, Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, itu jangan ditanya, itu kaya raya mereka. Pertama kaya raya karena warisan dari keluarganya. Yang kedua mereka sendiri itu ahli niaga. Imam Abu Hanifah itu peniaga ulung itu. Sama dengan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Jangan dianggap Nabi kita itu miskin. Nah, yang ada dalam kisah-kisah itu Nabi itu memilih hidup sederhana, iya. Tapi beliau di usia 25 tahun itu sudah menjadi top taikon gitu ya. Orang kaya raya hebat itu. Yang kalau sedekah, kalau berkorban, kalau menikah itu maharnya 100 ekor onta. Nabi SAW dalam satu peristiwa korban itu mengeluarkan 100 ekor onta. Nabi SAW ketika hendak melakukan sedekah infak, 1 kambing 1 lembah disedekahkan untuk satu suku itu, satu perkampungan itu. Kaya raya Nabi kita. Ada motivator Kristen itu, Muhammad itu, nabinya orang Islam itu, jangan disangka itu businessman ulung katanya begitu. Dia berniaganya ke Syam. Walaupun ketika jadi Nabi umur 40 itu sudah tidak bekerja lagi, tapi hartanya itu dikelola oleh orang lain yang pergi ke Syam, pergi ke Yaman. Makanya Nabi SAW tetap kaya raya gitu. Jadi seperti itu. Nah, kita ini belum seeksis para ulama, seeksis para sahabat, seeksis Nabi SAW itu. Nah, kita dalam menafkahi keluarga itu tetap menjadi pahala bagi kita gitu. Jadi tidak kemudian kita tinggalkan. Tapi kalau sudah cukup, seperti siapa di sini yang sudah cukup itu? Nah, itu sudah itikaf di masjid aja setiap hari nggak masalah gitu kan. Tapi di antara umat Islam itu akan ada aja orang yang kaya raya, dia sudah memang tinggal hanya duduk berzikir, baca Quran saja, nikmat seperti itu. Tapi lebih nikmat lagi kalau kita masih bekerja, masih aktif, masih ya gitu. Adalah masing-masing kenikmatan tersendirinya itu. Jadi ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Apa yang kita tidak sanggup melakukan semuanya untuk di bulan Ramadan ini, jangan ditinggalkan semuanya. Nah, nikmatnya dalam Islam itu karena kita berada dalam sistem kita ibadah kita sedikit gitu ya. Tapi kita selalu ingin bersama dengan Rasulullah dalam beribadah, selalu ingin bersama sahabat dalam beribadah. Kita pada akhirnya tetap dikumpulkan, dihimpunkan bersama mereka juga. Akan bersama mereka juga. Nah, jadi itulah nikmatnya kita dalam berislam itu. Taib ada lagi? Kalau sudah tidak ada lagi kita cukupkan. Lagi mungkin Bapak? Oh, ada kesempatan kita di sini. Cukup. Baik, kita tutup dengan tasbih kifarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.